Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang maupun malam. Di sini saya akan mendemokan tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah pemrograman perangkat lunak yang didoseni oleh Pak M. Firdaus. Dan di sini terdapat 4 soal. Yang pertama, untuk membuat program dengan output tergantung dari bilangan yang diinputkan. Misalkan di sini kita memasukkan nilai 6, maka yang keluar di sini yang pertama ya di barisan atas. Di sini akan dimulai dari angka 1 tapi dari kanan, lalu menurun dari 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6, dan tempat yang kosong di sebelahnya ini akan diisikan dengan bintang sesuai digit-digit yang kosong. Seperti di sini 1, digit kosongnya ada 5, berarti diisi dengan bintang berisi 5 juga. Dan sampai bawah, kalau 6 karena barisnya sudah penuh dengan angka, maka tidak perlu diisi oleh bintang. Lalu selanjutnya untuk yang baris yang bawah di sini dimulai dari 6, dimulai dari kiri menurun ke bawah. Sama juga sisi yang kosong, baris yang kosong ini diisi dengan bintang sampai ke bawah. Berapapun nilai yang kita inputkan akan hasilnya seperti ini. Baris yang kosong akan diisikan dengan bintang sesuai dengan nilai akhir yang kita masukkan. Contohnya di sini nilai akhirnya kan 6. Pasti yang pertama ya pasti di sini satu deret di sini isinya adalah 6 baris, 6 huruf, 6 angka, 6 digit. Di sini kan 4, isinya juga ya 4 digit sampai ke bawah. Tapi bedanya setiap tempat kosong di sini akan diisi dengan bintang. Seperti itu. Untuk yang nomor 2 di sini membuat program untuk list ya. Di sini ada ABC. Yang A di sini pada list terdapat deret angka 1 sampai 20. Berarti di dalamnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20. Dan diisi yang di A ini dari angka 1 sampai 20 ada satu angka yang hilang, dibuat hilang. Nah, kita disuruh membuat program agar kita dapat menemukan angka yang hilang tersebut. Bagaimana caranya nanti lihat di pembahasan saya. Oke, lanjut di soal yang B. Di sini tentang list juga. Di sini sama-sama dengan deret angka 1 sampai 20, tapi bedanya di sini kita mencari angka yang double. Bagaimana caranya kita mencari angka yang double? Kita bahas nanti juga. Lalu yang C di sini, bagaimana cara Anda menemukan angka terbesar kedua dari suatu list? Misalkan 2, 3, 2, 4, 3, 6, 8, 4, 9, 5. Di sini kan terdapat angka yang acak ya. Tapi kita ketahui di sini kalau 9 adalah angka yang terbesar. Tapi di sini kita disuruh mencari angka terbesar yang kedua. Nah, di sini angka yang terbesar kedua yaitu 8. Bagaimana caranya kita mencari angka terbesar kedua di sini? Ya, nanti kita bahas juga di tahap pembahasan. Lalu soal nomor 3 di sini terdapat sebuah angka seperti ini. Masukkan angka 1, 2, 2, 5, 4, 4, 1. Maka akan keluar nanti 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nolnya ini diambil dari mana? Nolnya ini diambil dari sisa digit di belakang 1. Contohnya di sini ada sisa 6 digit. Maka sisa 6 digit di belakang ini akan diubah menjadi 0. Lalu ini dibuat ke bawah seperti yang nomor 1. Ini akan dicetak ke bawah, tapi bedanya di sini kita mundur 1 angka. Habis 1 kita mundur ke 2.
dan belakang 2 di sini ada 5 digit, otomatis nolnya akan menjadi 5 digit juga sampai seterusnya. Tapi kenapa kok di sini 1 tidak memiliki 0? Karena di belakang 1 di sini nggak ada angka lagi, jadinya kosong ya, nggak usah diisi 0 juga. Oke, yang soal nomor 4 di sini kita disuruh untuk membuat menu program. Di sini ada 6 pilihan. Yang pertama ada memasukkan data, dan nanti ketika kita memasukkan data akan keluar yang namanya data 1 dan data 2. Data 1 dan data 2 ini kita isi angka-angka, tapi dipisahkan dengan koma ya. Setiap data dan 1 dan 2 boleh berbeda, boleh sama. Selanjutnya, setelah kita mengisi data, kita bisa mencari union data atau intersection data atau difference data atau complement data, terserah. Kita bisa melakukannya dan kita akan membuat program untuk mencari union data, intersection, difference, dan complement. Lalu yang terakhir di sini ada pilihan keluar. Nah, ketika kita mau keluar, kita akan diyakinkan atau kita akan diberi pertanyaan oleh program ini. Apakah Anda yakin untuk keluar? Ya atau tidak? Ketika kita masukkan ya, kita akan langsung keluar. Tetapi jika kita memasukkan T, kita akan kembali ke program lagi, ke menu program. Oke, pembahasan soal di sini mungkin udah paham ya. Lalu kita lanjutkan ke pembahasan dalamnya. Kita akan membahas program kita yang sudah kita kerjakan. Yang pertama di sini ada soal nomor 1 di sini ya. Oke ya, saya lupa untuk perkenalan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tuan Ashara. Nomor induk mahasiswa saya 14624 00042. Saya berada di kelas A. Oke, ini di soal nomor pertama di sini kita akan memasukkan nilai terakhir ya. Yang pertama, cara untuk memasukkan nilai terakhir dengan kita membuat variabel. Pertama, kita membuat variabel yang bernama nilai terakhir. Nah, jika kalian ingin tahu nama variabel seperti ini tuh jenisnya apa sih? Ini adalah jenis camel case yang dimana setelah kata pertama, kata kedua akan dimulai dengan huruf besar. Oke, lanjut aja. Kita inputkan angka terakhir sama dengan int. Berarti angka yang kita inputkan di sini bersifat integer. Lanjut, input. Berarti data nilai terakhir ini kita masukkan di inputnya, yaitu masukkan nilai terakhir, akan masukkan input di nilai terakhir ini. Selanjutnya di sini ada for i in range nilai terakhir. For i ini adalah fungsi yang dimana kita akan mencari i di sekitar nilai terakhir. Contohnya kita masukkan 6, maka akan menyelesaikan angka 6 tadi, 6 sampai habis. Oke, lanjut. For c in range nilai terakhir min 1 i. Ini maksudnya di sini adalah seumpama ini kita masukkan 6 di nilai terakhir, terus dikurangi 1 dikurangi i. Seumpama ini kita 6 dikurangi 1. Lah i ini kita ambil dari baris keberapa? Contohnya yang pasti yang pertama adalah baris ke-0. Berarti nilai terakhir dikurangi 1 dikurangi 0. Kalau nilai terakhir kita adalah 6, maka 6 dikurangi 1 dikurangi 0. Berarti C ini dijarak 5, karena dari 6 dikurangi 1 dikurangi 0. Jadi jarak dari C ini adalah 5. Panjang C di sini adalah 5. Lalu kita print dengan bintang di sini.
print bintang, maka yang akan keluar di sini nanti adalah bintang n. N adalah n petik atas 2 di sini untuk mengisi barisan yang kosong tadi. Lalu di 4K in range i plus 1, i dimulai dari 0 kan, dari baris ke 0. Dari baris ke 0 plus 1 berarti 1, mulainya dari 1 di baris ke 0, terus min 1 berarti akan berurutan ke bawah nantinya. Print K di sini berarti awalannya pasti adalah 1, seperti yang dioutputkan di soal tadi. Kita coba untuk tes yang atas dulu sembari kita jelaskan. Oke, di sini masukkan nilai terakhir. Nilai terakhir kita di sini kita masukkan 7. Nah, setelah kita masukkan 7 akan keluar seperti ini. Maksud dari yang 4J ini, for i in range nilai terakhir 7. Kita lihat di sini. Apakah barisnya di sini ada 7? Kita lihat 1 2 3 4 5 6 7, atau kalau sesuai dengan pemrograman dimulai dari 0 ya, 0 sampai 6 sama aja, totalnya 7. Dan berarti for i in range ini berarti menunjukkan ada 7 baris ketika kita menginputkan nilai terakhirnya adalah 7. Lalu for j in range nilai terakhir ini masuk ke dalamnya lagi ya, nilai terakhir min 1 i print bintang. Maksudnya di sini nilai terakhir berarti kita masukkan tadi adalah 7. 7 dikurangkan dengan 1 sama dengan 6. I ini adalah tepat barisan kita. Kita misalkan pasti ya di awal pasti kita berada di barisan 0, berarti dikurangi 0. Nilai terakhir dikurangi 1, 7 dikurangi 1 dikurangi baris 0. 7 dikurangi 1 dikurangi 0 sama dengan 6. Print bintang n. Apakah bintang yang untuk mengisi tempat kosong di sebelahnya angka 1 ini adalah 6 bintang? Kita lihat. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Ada 6 bintang. Berarti program kita hitungannya sudah benar. Untuk di 4K selanjutnya, 4K in range i plus 1. I pasti dimulai dari 0, baris 0 juga. 0 plus 1 dimulai dari baris 0, i sama terus min 1, deretannya akan ke bawah. Berarti di sini kita mulai di angka 1 karena 0 plus 1. Apakah benar K ini adalah 1 di awal-awal? Kita lihat. Dan benar, K dimulai dari 1. Lalu kenapa bawahnya kok bisa begini? Setelah kita menginputkan yang baris atas sendiri pada baris 0, lalu kita turun lagi, otomatis i yang di sini ya, nilai terakhir i yang ada di sini akan berubah menjadi 1, berarti kan 0. Berarti yang kedua nilai terakhirnya di sini adalah 7 kan. 7 dikurangi 1 kurangi 1 sama dengan 5. Apakah di baris kedua akan tercetak bintang sebanyak 5? Kita lihat dulu. 1 2 3 4 5, dan benar tercetak sebanyak 5 bintang. Itu bintangnya akan tercetak sampai terus sampai muncul angka 7. Lalu di 4K in range kita berada di baris kedua atau masuk ke 1 ya. 4K in range 1 plus 1 berarti di sebelahnya 1 tadi akan ditambahkan angka 2. Otomatis 0 ini akan berpindah ke 1 dan min 1 akan tetap sampai habis angkanya. Berarti apakah samping 1 adalah 2? Kita lihat.
Dan di sini benar, samping 1 adalah 2. Oke, kita lanjut ke program yang di bawah ini, yang dimulai dari 7. Oke. For i in range nilai terakhir sama yang di atas ya, in range nilai terakhir. Nilai terakhir kita adalah 7. Lalu for j in range untuk isinya ya. For j in range nilai terakhir berarti kita mulai dari angka nilai terakhir. Ini 7 ya dia. 7. Terus ini 4 barisnya. Nilai terakhir min i min 1. 7 dikurangi i berarti kita akan awalnya di 0 ya. Nilai terakhir dikurangi 0 dikurangi 1 berarti 7 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan 6. Ini berarti akan berada di baris ke-6, baris yang atas. Lalu min 1 berarti akan turun ke bawah. Print J berarti berapa? Nilai terakhirnya tadi berapa? 7. Apakah benar? 7 benar, dan ini berada di baris ke-6. Apakah benar? Ini 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Berarti benar di baris ke-6. Lanjutnya kita masuk ke 4K in range nilai terakhir min 1 min i. Apa maksudnya? Berarti K ini dijarak nilai terakhirnya tadi kan 7. 7 dikurangi 1 dikurangi 0 sama dengan 6. 0 kenapa? Karena 0 di baris yang 0 di awal-awal ya, awal-awal pasti 0. Nah ini kan berarti hasilnya kan 6 dari perhitungan di sini. 6 ini kita isikan 6 baris kosong ya tadi ya, berarti 6 baris kosong ini kita isikan dengan bintang. Apakah benar di sini bintang di samping 7 ada 6 bintang? Kita coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan benar di sini ada 6 bintang. Dan program ini akan berlanjut sampai kita perhitungan kita sampai 1, 7 sampai 1. Berbanding terbalik di yang atas tadi 1 sampai 7, sedangkan yang bawah ini 7 sampai 1. Print N. Kita cek juga yang kedua ya. Yang kedua berarti 7 udah pakai nilai terakhir. Nilai terakhirnya 7 udah kita cetak. Terus nilai terakhir 7 dikurangi i. Ini berarti kan kedua. Berarti kita masukkan 1. I min 1 min 1. 7 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 5. Kita masukkan di baris 5. Berarti kan min 1 berarti semakin menurun. Masukkan ke baris 5. Berarti habis 7 ada berapa? 6. Kan menurun soalnya. Kita lihat 7, 6 dan benar hitungannya. Lalu kita lihat untuk bagian 4K in range nilai terakhirnya 7 dikurangi 1 karena kita udah ke kedua tadi ya, berarti i nya kita ubah menjadi 1 karena di awal-awal 0, satunya pasti 0, yang kedua pasti 1. Berarti 7 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 5. Print bintang. Bintangnya berarti di sini ada 5, sebelahnya 7, 6. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, dan 5. Hitungan kita benar. Berarti program kita selesai dengan benar. Oke, kita lanjutkan ke nomor kedua. Oke, nomor kedua di sini bercabang ya. Ada A, B, dan C. Oke, di sini kita akan menunjukkan pada kalian yang dimana bagaimana cara untuk mencari di semua soal ini. Di sini kan ada A mencari angka yang hilang dari 1 sampai 20. B mencari angka double dari 1 sampai 20. C mencari angka terbesar kedua dari suatu list. Oke, yang pertama di sini kita bahas dari A dulu. Yang A, di sini kita masukkan angka pada list ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 20.
Tapi di sini kalau kalian perhatikan dengan jeli, ada nomor yang hilang. Di sini yang hilang angka berapa? Kita lihat 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Angka 12 di sini hilang, tidak ada. Bagaimana caranya kita memunculkan angka 12 jika angka 12-nya tidak ada di dalam list? Caranya seperti berikut, yaitu dengan for i in range di jarak 1 sampai dengan 20 ya. Lalu jika i atau integer, i atau yang di dalamnya ini ya, i tidak ada di dalam angka, lalu kita print angka yang hilang adalah i. Ini adalah angka yang tidak ada di dalam 1 sampai 20. Coba sini kan yang tidak ada 12. Kita lihat di sini. Angka yang hilang adalah 12 dan benar angka yang hilang adalah 12. Dan bagaimana jika angka 12 ini ada di dalam list ini? Nah, otomatis yang pertama di sini, yang A ini tidak akan muncul. Nah, kenapa tidak akan muncul? Kita harus menambahkan. Jika kita ingin memunculkan, kita akan harus menambahkan perintah else print tidak ada angka yang hilang. Kita coba, kita isi semua angkanya. Apakah kita kira seperti ini? Apakah tidak ada angka yang hilang akan muncul? Kita coba. Tidak ada angka yang hilang, tapi kenapa kok begini? Ini sampai 20 ya ini ya. Berarti salah saya ini, tidak perlu ditambahkan berarti. Tidak ada angka yang hilang 1 sampai 20 tadi ya, karena di range 1 sampai 20. Kita hapus saja. Seumpamanya tadi kan 12 angka yang hilang. Coba kita ganti angka yang hilang tadi, bukan 12, melainkan berapa? Kita ganti dengan 13 atasnya ya. Kita ganti 13 yang hilang. Nah, sini kan nggak ada 13. Apakah yang keluar angka 13? Dan ya yang keluar angka 13, karena angka 13 tidak ada di dalam list. Mengapa? Karena di program ini jika i not in kan artinya tidak ada di. Nah, jika i tidak ada di angka, maka dia akan memunculkan i yang hilang tadi melalui ini, print angka yang hilang adalah i 13 tadi yang hilang. Oke, yang A mungkin penjelasannya itu saja. Kita lanjut ke yang B, mencari angka double dari 1 sampai 20. Sebenarnya nggak double aja sih, ini bisa lebih dari double. Angka yang kita lihat gini, kita masukkan di sini. Angkanya saya buat double di angka 1. Yang selanjutnya tidak ada angka double di sini. For i in range 1 sampai 20, berarti kita cari di sini, kita cari di angka 1 sampai 20 jika angka count ini artinya hitung ya. Jika kita menghitung di dalam sini ada angka yang double, namanya count i berarti di sini angka yang lebih dari 1. Ini kan count i lebih dari 1. Jika i-nya di sini atau integernya atau yang angka yang ada di dalam sini lebih dari 1, maka akan mengisi i ini. Jadinya if count 1 tadi ya, satunya kan ada 2, satunya lebih dari 1, maka angka yang double adalah 1. Nanti keluarnya seharusnya seperti itu. Kita coba gitaran.
Angka yang double adalah 1. Dan bagaimana jika kita memasukkan angka yang double di sini ada 3 coba, atau 4 atau lebih, kita coba. Apakah programnya akan tetap mendeteksi angka yang sama? 1 1 kita masukkan 4 kali. Angka yang double adalah 1, tetap 1 karena dia double atau di atasnya lah ya. Untuk program yang ini kita ubah menjadi 1. Apakah berlaku di angka 1 saja? Tentu saja tidak. Kita coba ganti di sini di angka 15. Apakah 15 ini berhasil untuk masuk di angka double atau malah gak kedeteksi? Kita tidak tahu. Kita coba. Duh, ke jalan. Angka yang double adalah 15, dan 15 berarti termasuk angka yang double. Pada program ini berjalan dengan benar. Oke, mencari angka terbesar kedua dari suatu list yang C. Di sini saya memasukkan angka 10, 20, 25, 35, 51, dan 55. Bagaimana caranya kita mencari angka terbesar kedua dari suatu list? Yang pertama, kita cari angka yang terbesar dulu menggunakan max. Kita buat variabel terbesar sama dengan max angka. Kita cari angka terbesar di variabel angka, karena kita kurungin di sini ada angka ya, sesuai dengan ini max angka. Angka yang terbesar di sini adalah 55. Otomatis yang keluar pasti nanti adalah 55. Tetapi kita tambahkan di sini agar 55 ini tidak keluar sebagai angka terbesar yang pertama. Kita tambahkan angka remove. Remove berarti artinya hapus. Remove yang kita hapus di sini adalah yang ada di variabel terbesar. Contohnya di sini kita hilangkan. Angka terbesar ini kita hilangkan dulu untuk remove-nya. Nah, angka yang terbesar yang terdeteksi di sini pasti adalah 55. Tetapi jika kita menambahkan remove, maka kita tutup itu dulu. Jika kita tambahkan remove di sini, maka yang ada di variabel terbesar atau 55 tadi akan terhapus melalui rumus ini. Oke. Sekarang kita run. Dan ya, yang terbesar kedua adalah 51. Mengapa demikian? Karena 51 yang paling mendekati dengan 55 atau terbesar kedua. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya sebenarnya sama, pasti sama caranya dengan cara mencari angka terbesar. Tapi kita ubah variabelnya menjadi terbesar kedua atau terbesar 2, terserah kalian, yang penting berbeda. Di sini saya menggunakan terbesar kedua sama dengan max angka. Sama kan? Karena 55 sudah terhapus, otomatis yang terbesar terbaca di program ini yaitu 51. Jadi angka yang keluar nanti adalah 51. Angka yang terbesar kedua adalah 51. Coba kita ganti 51-nya dengan 40. Apakah termasuk terbesar kedua juga atau tidak? Ya, dan jawabannya iya, karena 40 pasti di bawah 55 dan tidak ada angka di atas 40 dan tidak ada angka di antara 40 dan 55. Oleh karena itu maka 40 menjadi angka yang terbesar kedua. Bagaimana jika kita ubah semua ini kan puluhan, kita ubah menjadi satuan.
15789. Di sini pasti yang termasuk yang kedua adalah 8. Kita coba apakah benar. Dan di sini benar, angka terbesar yang kedua adalah 8. Berarti program kita yang C ini termasuk benar. Oke, mungkin ini saja penjelasan untuk nomor 2. Kita lanjut ke penjelasan nomor ketiga. Kita close dulu. Nah, di sini kita pakai variabel. Yang pertama kita buat variabel bernama terserah, tapi saya di sini masukkan variabel dengan bernama angka. Angka input, masukkan angka. Panjang sama dengan len angka. Len ini apa? Len ini adalah suatu fungsi yang digunakan untuk menghitung panjang dari inputan kita. Di sini kita lihat di sini kan di sini 1225441 panjangnya adalah 7 angka. Ketika kita masukkan angka ke dalam panjang di sini ya, kita lenkan angkanya, maka angka tersebut akan maka variabel panjang akan terisi dengan angka 7 karena total dari digitnya ada 7 ya, dia 1122 tadi ya. Lalu kita gunakan rumus for i in range panjang di jarak 7, berarti paling panjangnya 7 ini. Ada 7 baris nanti. If angka i tidak sama dengan 0, jika angka tidak sama dengan 0 ya, maka kita print di sini angka i. Ini kita cari, ini seperti array. Kita mulai dari 0 kan. Angka ke 0 atau angka yang pertama di sini adalah 1. Maka angka di sini akan terisi dengan 1. 1 plus 0 dikalikan dengan panjang min i. Min i kita mulai dari baris ke 0, pasti i awal-awalnya pasti 0. Panjang dikurangi 0 dikurangi 1. Berarti 7 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan 6. Otomatis 0 yang ada di sini akan tercetak sebanyak 6 kali dalam satu baris. Berarti awalnya di sini akan terisi dengan 1 dan baris seterusnya akan terisi dengan 0 sebanyak 6 kali. Seperti di sini ya. 1 0 0 0 0 0 0. Terdapat 7 digit di sini. Seperti yang atas ini kan 7 digit juga. 7 digit didapatkan dari len tadi. Lalu di sini angka i, angka ke 0. Angka ke 0 berarti 1 di sini. 1 kita masukkan, terus ditambah 0 dikalikan dengan 6. 6 berasal dari panjang dikurangi dengan 1 dikurangi dengan i. I dimulai dari 0. Dan jika kita running program kita, maka kita inputkan dulu, masukkan angka. Kita coba angkanya di sini ada berapa ya? 6 digit. 1 2 3 4 5 6. Kita enter dan keluarnya seperti ini. 1 0 0 0 0 sampai 0-nya dia ada 6. Mengapa demikian? Ya kita ambil dari rumus tadi. Seperti ini. For i in range kan panjangnya ada 6. If angka, jika angka kita tidak sama dengan 0 ya. Jika angka kita tidak sama dengan 0, maka kita cetak di sini angka yang ke 0 atau angka yang depan sendiri, yaitu 1 kan. Angka yang ke 0 yang depan sendiri berarti 1 ditambahkan dengan 0 terus dikurung. Di sini ada rumus panjang min i min 1. Panjangnya di sini adalah 6, i dimulai dari 0 pastinya.
I 0, berarti panjang dikurangi 0 kurangi 1. Panjangnya adalah 6 dikurangi 0 dikurangi 1 sama dengan 5 ya, panjangnya 6 sama dengan 5. Otomatis 0 itu kan dikalikan dengan 5. 0-nya di sini akan tercetak sebanyak 5 kali. Kan di sini kan perkalian ya, pasti mendahulukan perkalian lah. Maka benar 0-nya akan tercetak sebanyak 5 kali. Kita lihat 1, 2, 3, 4, dan 5. Benar. Lalu di bawahnya akan tercetak, berarti habis angka ke 0 tadi atau angka depan sendiri, lalu akan berlanjut ke angka yang belakangnya atau angka yang ke 1. Angka 1 berarti angka yang kedua di sini berapa? Angka yang kedua di sini atau angka yang satunya di sini adalah 2. Berarti kita cetak 2-nya di sini kan rumus angka, berarti angka pertamanya yaitu 2 plus angka yang ke-1 ya. Angka ke-1-nya yaitu 2 plus 0 dikalikan panjangnya adalah 6 dikurangi I, karena kita udah masuk yang kedua, baris kedua, berarti I-nya menjadi 1. Panjang dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan berapa? 6 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 4. Apakah 0-nya di sini ada 4? Kita lihat, dan benar 0-nya di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan ini berlaku sampai ke bawahnya, sampai habis. 6 kan nggak ada tuh di sini, sama mana 6. Panjangnya 6 dikurangi I-nya udah sampai ke 5. Pastikan dimulai dari 0. I-nya udah sampai ke baris ke 5. Dikurangi dengan 1. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi yang tercetak hanyalah 6. Jika 0 dikalikan dengan 0 ya 0 hasilnya. Seperti itu. Tidak hanya ini saja ya, kita bisa menyebutkannya lebih. Kalau kita mau panjang juga bisa, karena kita gunakan for sampai fungsinya habis. Dari input masukkan angka len di sini mengujuk ke angka ya. Jadi panjang angkanya tergantung dengan panjang angkanya nanti akan dihitung dengan len. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke soal nomor keempat. Soal yang terakhir di sini soal yang paling panjang ya. Oke, kita mulai dari awal. Kita masukkan dulu. Kita inisialisasi dulu variabel data 1 dan data 2. Data 1 dan data 2 di sini kita menggunakan set. Karena apa? Set bisa kita isi ya, saya lebih suka menggunakan set aja ya. Lanjutnya kita definisi menu awalnya. Di sini menu awalnya ada 6. Yang pertama masukkan data, yang kedua union data, yang ketiga intersection data, yang keempat difference data, yang kelima complement data, yang keenam keluar. Nah, untuk kita melanjutkan atau kita masuk ke program menu awal, kita menggunakan while true. Jika ini while true benar, maka kita akan diarahkan ke menu awal. Nah, di menu awal ini bagaimana caranya kita agar bisa memasukkan data, kita memasukkan pilihan kita. Di sini kan masih belum ada di definisi menu awal. Jadi kita tambahkan di bagian while ini. Kita tambahkan pilihan. Kita buat variabel pilihan dengan inputnya. Kita buat input pilihan Anda. Nanti kita akan memasukkan nomor 1 sampai 6. Lalu kita di sini gunakan if jika pilihan kita
nomor 1, maka akan langsung ngeprint di sini pisahkan angka dengan koma. Mengapa saya tambahkan seperti ini? Jika tidak saya tambahkan seperti ini, contohnya saya langsung masukkan 1 2 3 4 5 6. Di situ tidak akan terpisah dengan sendirinya. Di situ akan terbaca sebagai 1 2 3 4 5 6 berarti 12.345. Oleh karena itu saya berikan pisahkan angka dengan koma agar dapat membaca dengan mudah. Lalu di data 1 kita gunakan set tadi ya, input data 1 split ini fungsinya untuk apa? Ketika kita mencetak outputnya nanti ya, ketika kita mencetak data satunya nanti otomatis akan terkomakan. Setelah kita koma otomatis akan terpisahkan oleh koma, jadi dapat dibaca lah. Makanya kita di sini menggunakan pisahkan angka dengan koma. Jadi setiap koma nanti akan memisahkan tiap angka yang ada, seperti itu. Setelah kita masukkan data 1 dan data 2, maka akan langsung muncul tulisan data berhasil dimasukkan. Di sini ada elif pilihan kedua. Elif berarti artinya else if. Jika pilihannya kan berarti kita tidak memberikan satu pilihan aja, else if. Jika ada pilihan lain kan. Jika kita memilih 2, langsung kita printkan di sini hasil union. Langsung kita cetak. Cara menghitungkan hasil union seperti itu bagaimana? Hasil union ini kita cetak menggunakan data garis lurus data 2. Atau kalau ingin menulis yang lebih jelas ya atau lebih panjang, kita bisa gunakan seperti seperti ini. Union kita bisa gunakan A titik union kurung B atau B titik union titik A untuk fungsi union, atau kita juga bisa cara pendeknya menggunakan A garis lurus B, seperti itu. Lalu selanjutnya di elif pilihan 3, jika kita memasukkan pilihan yang ketiga atau memasukkan nomor 3, di sini akan menunjukkan intersection. Nah, cara mengatur intersection ada juga caranya seperti di union tadi. Kita bisa ketikkan di sini A titik intersection B, atau lebih pendeknya ya seperti yang di kode saya, A dan B, untuk mencari intersection. Lalu masuk ke pilihan keempat di sini. Pilihan keempat kita otomatis diarahkan ke pilihan difference jika kita menambahkan pilihan nomor 4. Hasil difference sorted data 1 min data 2. Ini adalah cara cepat untuk kita menghitung difference dari set ya, melalui set. Lalu cara biar difference-nya ini jelas, kita bisa menuliskan di sini A titik difference B. Mungkin kalian yang nggak tahu, kalian bisa menggunakan ini juga, A difference B, untuk menghitung difference. Kalau cara pendeknya A min B. Selanjutnya untuk yang kelima, pilihan kelima, jika kita masukkan pilihan angka 5, di sini akan memunculkan perintah menghitung komplement. Menghitung komplement bisa kita gunakan dengan data petik atas ini yang bentuk gunung, data 1 apa ini namanya ya, data 1 N, data 2, dan cara panjangnya kita bisa gunakan asymmetric underscore difference B jika kita ingin menghitung kita ingin menghitung komplement. Lalu masuk ke pilihan ke-6. Pilihan ke-6 di sini saya buat panjang karena pasti orang-orang yang menggunakan, contoh ya, semua mana ada orang-orang menggunakan pasti kan pilihannya banyak loh. Ada Y atau T.
kan gitu. Orang-orang kan nggak tahu kita orang-orang mencet Y besar atau Y kecil, atau T besar atau T kecil, atau mencet angka selain mencet huruf selain Y dan T. Oke, di sini kita masuk ke programnya. Jika kita memilih pilihan nomor 6, maka akan keluar input. Apakah Anda yakin untuk keluar dengan variabel keluar ya, Y atau T atau Y atau tidak. Lalu kita masukkan if keluar. Jika kita variabel keluar tadi ya, if keluar sama dengan berarti keluarnya ini kita ketik dengan Y, ini Y besar. Jika kita mencet Y besar, maka programnya akan selesai dengan cara break ini ya, untuk menghentikan program. Atau jika kita mencet keluar dengan Y kecil, itu akan sama saja kita menyelesaikan programnya. Berlaku juga untuk yang keluar yang T ya, elif keluar sama dengan T besar. Jika kita ketik T besar, di sini akan kembali ke program, kembali ke menu, atau keluarnya kita pencet dengan T kecil, akan tetap aja kita kembali ke menu. Nah, bagaimana jika kita mencet selain kita mencet huruf atau angka ya selain Y dan T, maka akan keluar seperti ini, input tidak dikenal, silahkan masukkan hanya Y atau T sesuai dengan perintah yang di sini. Oke, habis elif kita masuk ke penghujung, yaitu else print pilihan tidak valid. Silahkan masukkan angka 1 sampai 6. Jika kita masukkan angka selain 1 sampai 6 atau kita masukkan huruf, itu programnya tidak akan terbaca. Jadi langsung kembali lagi ke menu awal. Sebentar. Oke, di sini akan kita run programnya. Saya ada yang kelupaan di sini menjelaskan. Di sini ada yang namanya sorted. Artinya apa sih sorted ini? Sorted atau menyusun ya. Di sini kita dapat mengurutkan sorted. Dari set ini minusnya kan set ini tuh akan mengeluarkan angka yang acak nanti. Jadi semuanya kita masukkan 1 2 3, kita print 1 2 3 ini bisa jadi 2 3 1 atau yang lain, akan menjadi acak, tidak akan urut. Jadi oleh karena itu kita tambahkan fungsi yang bernama sorted seperti itu. Oke, kita run programnya. Yang pertama ada masukkan data. Kita coba apakah fungsi masukkan data kita, atau jika kita memilihkan 1 akan berhasil. Misalkan angka dengan koma ya, sesuai dengan program kita tadi. Misalkan angka dengan koma, kita masukkan 1 2 3 4 5. Lalu di data 2 kita masukkan 2 3 6 7 8. Data berhasil dimasukkan. Lalu kita coba untuk mengunionkan datanya. Kita pilih 2 dan hasil dari union. Nah, ini kan akan urut hasilnya jika kita menambahkan sorted. Kalau kita tidak menambahkan sorted, kita contohkan di sini. Jika kita tidak menambahkan sorted, maka datanya tidak akan urut nanti hasilnya. Kita hapus sortednya, kita run. Masukkan, kita input data terlebih dahulu, data 1 1 2 3 4 5, data 2 4 5 6 7 8.
data berhasil dimasukkan lalu kita unionkan. Nah, kalau kita tidak mensortedkan data kita, hasilnya akan seperti ini, acak 4, 3, 5, 1, 6, 7, 2, 8, yang dimana ini akan membingungkan kita. Bagaimana sih caranya union ini berjalan, bagaimana sih caranya ini berjalan, kita akan bingung sendiri. Oleh karena itu saya menambahkan yang namanya fungsi sorted. Nah, ketika saya menambahkan sorted, hasilnya akan lebih enak untuk dilihat. Masukkan data 1, 2, 3, 4, 5. Data kedua di sini kita masukkan 5, 6, 7, 8. Mulai dari 4 ya. 3, 5, 6, 7, 8. Nah, ketika kita unionkan, maka hasilnya akan menjadi urut, tidak seperti yang kita tambahkan kita tidak menambahkan sorted tadi kan hasilnya akan menjadi angka acak, sehingga itu akan mempersulit kita untuk membuat kita bingung. Ketika kita menambahkan sorted, di sini akan menjadi angka yang urut, hasil union 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, apa sih union itu? Union yaitu kita menggabungkan dari data 1 dan data 2. Semua angka yang ada di data 1 dan data 2 ini kita gabungkan. Setelah kita gabungkan akan menjadi seperti ini. Tetapi jika di data 1 dan di data 2 terdapat angka yang sama, maka angka tersebut tidak akan ditulis duplikat. Ditulis hanya satu. Contohnya di sini 3 dan 5. Di sini sama-sama berada di data 1 dan di data 2. Ketika kita unionkan, maka data di 3 dan data angka 3 dan 5 akan tertulis satu kali seperti di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 3 dan 5 di sini hanya tertulis satu kali ketika kita mengunionkannya. Seperti itu. Oke, kita masukkan, coba kita intersection. Error. Bentar, kita tutup dulu programnya. Oke, kita intersection. Di sini kita coba masukkan data 1. Data 1 sama tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk data 2 kita masukkan 3, 5, 6, 7, 8. Di sini jika kita melakukan intersection, maka hasilnya akan hanya 3 dan 5. Apa sih intersection itu? Intersection adalah yang dimana kita mengambil hanya angka yang sama di data 1 dan 2, atau angka di antara, seumpama di sini ada 2 bola, di sini 2 bola, 3, 5-nya itu dalam satu tempat, sama-sama berada di data 1 dan data 2. Otomatis yang diambil yang di satu tempat ini 3 sama 5. Seperti itu. Karena data 1 dan 2 ini kan ada yang berbeda ya. 1, 2, 6, 7, 8 kan berbeda. Otomatis tidak akan dimasukkan ke dalam intersection. Di intersection ini hanya memasukkan angka yang sama seperti 3 dan 5. Seperti itu. Union dan intersection itu berbeda sih. Lalu kita coba untuk difference kan. Hasil dari difference yaitu 1, 2, dan 4. Mengapa demikian? Karena difference di sini perhitungannya menggunakan menghitung difference di sini. Ketika ada data yang berbeda di data 1 dan data 2, maka data yang berbeda tersebut tidak akan dimasukkan. Contohnya di sini kita mencari difference di data 1. Nah, perbandingannya di sini kan kita menggunakan data 2. Nah, di sini data 1 dan data 2 terdapat perbedaan. Nah, di mana mereka di data 1 tidak memiliki 6, 7, 8. Data yang tidak ada di data 1 tidak akan dimasukkan. Jadi data yang di data 2 ini tidak akan dimasukkan 6, 7, 8-nya jika tidak ada yang jika mereka berbeda gitu loh. Jika ada data yang sama di antara data 1 dan data 2, itu juga tidak akan dimasukkan.
Jadi mereka hanya mengambil data yang berbeda di data 1, tapi berbeda juga di data 2. Jika ada yang sama juga tidak akan dimasukkan. Di sini kan difference dari dari data 1 nih. Coba kita tambahkan di difference data kedua juga biar kita paham. Kita tambahkan di sini print hasil difference, ini ditambahkan lebih jelas ya, data 1. Nah, hasil difference data 2 biar kita tahu difference-nya data 2. Data 2 sorted, kita balik ya, berarti kita dahulukan data 2. Data 2 kurangi dengan data 1. Nah, kita jalankan lagi untuk difference-nya agar kita paham juga. Data 1 1 2 3 4 5, data 2 3 5 6 7 8. Data berhasil dimasukkan. Kita mencari difference-nya. Difference ada di pilihan keempat. Nah, difference data 1 ada di 1 2 4 dan difference data 2 ada di 6 7 8. Mengapa demikian? Karena di data 1 1 2 3 tidak termasuk di data 2. 1 2 4 tidak termasuk di data 2. Oleh karena itu kan berbeda di data 2. Kita masukkan di sini yang berbeda. Pokoknya kalau kita mencari difference data 1, kita cari nih data yang berbeda yang tidak ada di data 2. Yang data yang kita difference-kan seperti itu. Contohnya data 1 diferensikan dengan data 2, maka kita cari data yang tidak ada di data 2. Gitu loh. Data yang tidak ada di data 2 yaitu 6, 7, 8. Nah, 3 dan 5 kan ada nih di data 2. Otomatis juga kita eliminasi juga. Jadi kita cari angka yang tidak ada di data 2. Dan sebaliknya juga, jika kita mencari difference untuk data 2, kita cari nih angka yang tidak ada di data 1. Contohnya di sini adalah 6, 7, 8 yang tidak ada di data 1. Sedangkan 3 dan 5 ada di data 1. Mereka sama-sama ada, tetapi tidak akan kita masukkan karena kita hanya mencari data yang berbeda. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk komplement data. Nah, hasil komplement dari data 1 dan data 2 yaitu 1 2 4 6 7 8. Komplement adalah perhitungan yang kita cari yang luarnya aja. Sama 3 sama 5 ini di dalam rumah, dan 1 2 4 6 7 8 ini di luar rumah. Ya yang kita cari yang di luar rumah aja, yang di dalam rumah ya biarin. Seperti itu untuk komplement data. Lalu kita masuk ke pilihan keluar. Di sini kan kita tadi kan ada pilihan ya. Kita harus masukkan pilihan 1 sampai 6. Kita keluar dulu aja. Kita coba keluar dulu. 6 keluar. Muncul ya. Kita ulang dari awal aja. Kita ulang dari awal aja. Di sini kita seumpama nih kita mau keluar, ketika kita mau mencet, kita memasukkan Y, otomatis kita akan menyelesaikan program. Tetapi jika kita mencet T, akan kembali ke menu awal. Dan jika kita tidak memasukkan Y atau T, kita akan sama-sama kembali ke menu awal. Apakah perintah di sini akan berjalan ketika kita mengoutputkan? Ketika kita menjalankan, kita merunning, kita masukkan langsung 6 berarti ya. Pilihan Anda 6. Kita tidak dulu ya, coba T kecil, apakah bisa? Bisa. Kita coba T besar. Pilihan Anda iya sih 6. Kita coba T besar.
Nah, ketika kita mencet T besar, otomatis kita juga akan kembali di sini. Kita coba ke pilihan 6 lagi. Pilihan 6 kita masukkan angka acak, coba D. Nah, ini pun tidak dikenal, silakan masukkan Y atau D. Tetapi kita akan tetap di sini, tetap di menu program seperti itu. Coba kita selesaikan dengan Y kecil. Tuh. Pilihan Anda kita masukkan 6 dulu. 6 kita masukkan Y kecil. Tidak kelihatan ya. Kita ulang aja programnya. Nah, kita pilih ke menu keluar, lalu apakah Anda yakin untuk keluar, kita coba Y kecil, apakah jalan untuk keluarnya, dan program selesai untuk Y kecil. Lalu kita coba untuk menggunakan Y besar, apakah jalan juga. Pilihan 6 dulu, pilihan 6 kita gunakan Y besar. Nah, program selesai ketika kita menggunakan Y besar, sama-sama berhasil. Saya gunakan OR karena lebih gampang aja. Sini kan saya menggunakan OR, T besar atau T kecil gitu. Kita coba ketika kita di pilihan 6 kita masukkan selain angka Y dan T. Dimasukkan D, input tidak dikenal, seperti itu. Coba kita pilih pilihan selain 1 sampai 6, kita masukkan 8. Pilihan tidak valid, silahkan masukkan angka 1 sampai 6, seperti itu. Nah, kita coba masukkan data. Jika kita tidak memasukkan koma, di sini kan ada pisahkan angka dengan koma. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pilihan sih itu sih, ntar masukkan data 1, 1, 2, 3, 4, 5, data 2, 4, 5, 6, 7, 8. Yang seharusnya jika kita unionkan maka akan muncul 4 dan 5 saja, tapi kita tidak memisahkannya dengan koma. Jika kita unionkan maka ya nggak ada, unionnya bakalan seperti ini nanti. 1, 2, 3, 4, 5 akan terhitung sebagai 12.345, tidak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 seperti itu. Oleh karena itu kita kasih pisahkan angka dengan koma seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurang jelasan ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Muhammad Don Ashara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.